Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 PPKN SMP Negeri 49 Jakarta. Nama saya Ferandin Kaiden Sialifa. Dan dengan saya, Radha Josafa Nifa Kusmawardani. Hari ini kami akan mewawancarai kakak mengenai bahaya penggunaan media sosial di kalangan remaja. Nah, aku mau tanya nih, sebagai pengguna media sosial, menurut kakak media sosial itu apa sih? Media sosial itu sebenarnya adalah platform digital yang biasanya digunain buat bersosialisasi, komunikasi antar pengguna, dan juga saling sharing konten yang bermanfaat atau menghibur. Oke, media sosial apa yang paling sering kakak pakai? Nah, sehari bisa dipakai berapa kali tuh kak? Kalau aku pribadi, biasanya yang sering aku pakai tuh Instagram sama TikTok. Dan sesuai screen time yang di handphone, itu sekitar 4 sampai 3 jaman. Oke deh kak, oh iya, kakak tahu nggak sih, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, Indonesia tahun 2017, bahwa kalangan masyarakat yang paling tinggi presentasinya dalam penggunaan media sosial adalah kalangan remaja, yakni mencapai hingga 75,50%. Nah, kakak kan sebagai remaja nih, ngerasain gak sih ada perubahan yang baik dari diri kakak semenjak penggunaan media sosial? Kalau ini tentu aku ngerasain perubahan banget, terutama di bidang edukasi. Jadi kayak kita bisa lebih eksplor tentang pengetahuan yang nggak ada di buku paket dan bikin pengetahuan kita tuh lebih luas sebenarnya. Oke, setelah seneng ya kakak bisa mendapatkan dampak positif dari penggunaan media sosial. Sekarang aku mau tanya nih mengenai bahaya penggunaan media sosial, terutama di kalangan remaja. Nah, salah satunya yang paling sering terjadi adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan yang dilakukan di media elektronik. Cyberbullying yang paling sering terjadi di kalangan remaja adalah penyebaran hoaks, penipuan, dan diskriminasi. Sekarang aku mau tanya kakak nih, kakak pernah nggak sih melihat peristiwa cyberbullying atau bahkan kakak sendiri pernah mengalami cyberbullying? Kalau lihat cyberbullying sendiri itu sering banget di medsos ya. Kalau ngalamin juga beberapa kali aku pernah ngalamin, itu bentuknya lebih ke diskriminasi yang kayak komentar negatif tentang fisik kita gitu sih. Oke, apa yang kakak lakukan ketika kakak melihat atau bahkan mengalami sendiri nih peristiwa cyberbullying? Apakah kakak hanya diam karena takut masalah menjadi lebih panjang atau berani melawan? Sebenarnya kalau memang nggak ada sangkut pautnya sama aku pribadi, itu aku mending diem karena takut masalahnya tuh makin lebar dan meluas kemana-mana. Tapi kalau misalnya saya berbullyingnya ini udah ngarah ke aku sendiri, sebenarnya lebih baik didiemin karena ada kalau misalnya netizen tuh kadang-kadang semakin diladenin, dia semakin kepancing dan bikin malah makin banyak komentar-komentar negatif itu. Melihat banyak pelaku bullying yang memakai alasan bercanda ketika membuli, menurut tanggapan kakak, bagaimana ya caranya kita bisa membedakan antara candaan dan bully? Sebenarnya ini tuh nggak ada batasan baku yang tertulis, tapi sebenarnya kita bisa bedain secara sederhana. Jadi kalau misalnya kalian bercanda nih sama temen, itu pastiin dulu semua pihak harus ngerasa senang tanpa ada pihak yang ngerasa tersakiti atau dirugiin baik secara fisik dan emosionalnya. Dan kalau misalnya bercandanya udah bikin pihak lain sakit hati, itu bisa dibilang itu adalah cyberbullying, bukan bercanda lagi gitu. Oke kak, menurut kakak nih ya, mengapa seseorang bisa melakukan tindakan cyberbullying? Padahal pada pasal 5 ayat 3 tercantum hukuman cyberbullying yaitu penjara paling lama 12 tahun dan atau denda yang paling banyak 2 miliar. Ini menarik sih karena sebenarnya tuh belum banyak edukasi gimana sih kayak cyberbullying dampaknya ke pelaku atau si korban setelah dilakuin kayak banyak juga para remaja yang ngelakuin cyberbullying ini karena ikut-ikutan aja. Terus biasanya ini juga bisa jadi sebagai bentuk pelampiasan mereka terhadap kehidupan pribadinya si pelaku ini atau mereka merasa dirinya tuh udah paling sempurna jadi bebas nyebarin komentar-komentar negatif ke orang lain. Ya. Apa pendapat kakak mengenai banyaknya korban yang tetap diam terhadap kasus cyberbullying yang pernah mereka alami?
Menurutku kalau misalnya korban udah ngerasa nggak nyaman dan ngerasa terganggu sama bullying yang dialamin, harus ada orang di lingkungan terdekatnya kayak sahabat atau keluarga yang ngajakin mereka ngobrol atau curhat yang tentang dia alamin gitu. Dan sebagai lingkungan sekitar si korban, kita juga bisa harus ngasih semangat, ngebantu nguatin diri si korban ini karena mungkin mentalnya terganggu ya, dan kasih masukan apa yang harus dia lakuin ke selanjutnya dengan nggak bisa diem aja, harus berani ngomong, speak up tentang pembulian yang dia alamin itu. Baik, Kak. Dengan maraknya peristiwa cyberbullying di Indonesia, apa kebijakan yang menurut Kakak dapat mengurangi terjadinya peristiwa tersebut? Menurutku sebagai anak muda nih kayak kita-kita itu yang bisa kita lakuin untuk mencegah cyberbullying makin menjamur ini adalah untuk edukasi masyarakat sedini mungkin. Ini bisa dilakuin sih dengan mudah. Kayak kita bermula dari sosial media aja untuk sharing-sharing konten tentang apa sih itu bullying, terus kenapa seseorang lakuin bullying, dan dampak untuk korban dan juga pelakunya. Ada hukuman atau apa gitu. Nah, sekarang apa sih harapan kakak ke depannya agar media sosial bisa digunakan dengan baik oleh para remaja sehingga bangsa Indonesia bisa terus berkembang? Kalau harapan aku pribadi, semoga sosial media yang sekarang ini ataupun nanti itu bisa menciptakan siklus yang lebih sehat, lebih banyak konten-konten positif yang bisa berbau edukasi, dan semoga kita semua sebagai pengguna sosial media bisa lebih bijak untuk menggunakan sosial media itu. Dengan adanya harapan tersebut, semoga bangsa Indonesia bisa terus melahirkan remaja-remaja yang cerdas bersosial media. Mengutip perkataan Yusuf Soekarno, beri aku 10 muda, niscaya akan kuguncang dunia. Menunjukkan bahwa masa depan sebuah bangsa itu ditentukan oleh para generasi muda saat ini. Maka dari itu, yuk sama-sama kita gunakan media sosial kita untuk hal-hal yang positif agar Indonesia bisa terus berkembang. Baik, Kak. Itu akhir dari wawancara kami. Terima kasih banyak sudah mau jadi narasumber kami. Iya, sama-sama. Baik, Kak.